إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masuk 1 Zulqa'dah. Atau belum? Ada yang melihat hilal? Kita nggak perhatian ya Bapak Ibu ya. Kalau memang seperti itu juga sama gitu. Kalau di Saudi juga tanggal-tanggal tertentu saja seperti menetapkan 1 Zulhijjah nanti sama baru melihat hilal gitu. Tapi biasanya sudah ditentukan ada di, kalau kita sebutnya Zamzam Tower, tapi itu sebetulnya saya lupa namanya Bait apa gitu. Kalau kita orang Indonesia nyebut Zamzam Tower, lampunya berkilauan gitu yang atasnya, berarti itu menandakan udah ganti bulan gitu. Alhamdulillah bagi kita yang sudah menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal, alhamdulillah berarti digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya pahala insyaallah puasa setahun penuh ya. 30 hari di bulan Ramadan dikali 10 itu 300 hari, dan 6 hari di bulan Syawal dikali 10 60 hari, maka jadi 360 hari. Jadi seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Insyaallah sekarang kalau yang menurut kalender seperti yang saya sebutkan, hari ini 1 Zulqa'dah, dan biasanya saya sendiri di Juleha, Juru Sembelih Halal Bandung Raya, saya di bagian divisi syiar dakwahnya, sudah mengadakan namanya JGTM, Juleha Goes to Masjid. Mulai nama langsung di dia masjidnya, jadi pembukaan saya langsung bismillah, saya ditugaskan oleh DKM mengisi hari ini. Bismillah, saya mengisi materi tentang kurban insyaallah pada hari ini ya. Kalau dalam bahasa akademisinya ya, ataupun bahasa praktikal, saya lupa apakah bahasa akademisi atau bahasa praktis ya. 5W 1H. Kalau di pabrik dulu saya di Astra itu kental banget ya, 5W 1H. Apa? Nah, yang pertama W pertama itu who, siapa. Nah, saya akan bahas kayak gitu. 5W 1H sampai nanti H-nya tuh how, bagaimana caranya. Ya. Siapa yang disyariatkan untuk berkurban ya. Banyak yang hati-hati, mungkin ini saya bacakan dengan waktu yang terbatas dan ilmu yang terbatas juga. Selain waktunya yang terbatas, ilmu saya juga terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak kita cari bersama gitu ya. Saya cari dulu jawabannya ya, tentang permasalahan kurban ya. Jadi dalam kesempatan kali ini mungkin sampai syuruk seperti biasanya di jam 5:08, terbitnya jam 5:47 ya. Insyaallah kita akan bahas tentang kurban. Yang pertama itu siapa yang disyariatkan berkurban ya. Banyak yang salah paham bahwa kurban itu hanya bagi orang kaya aja, orang mampu. Kenapa tuh kurban? Abiman bukan orang kaya saya mah gitu. Enggak gitu ya. Padahal kurban itu adalah ibadah maliyah. Kalau ibadah itu ada macam-macam Bapak Ibu ya.
ada ibadah badaniah, ibadah yang sifatnya fisik aja. Contohnya apa Pak? Fisik aja ibadahnya. Sholat, gitu. Fisik aja kan. Sholat, nggak ngeluarin harta gitu. Ada Bapak kesini bayar dulu gitu untuk masuk masjidnya, sholat gitu. Ada juga yang ibadah full uang, zakat. Salah satunya ini juga sih, maliyah atau kurban. Ada juga yang ibadah tuh selain badan juga uang. Contohnya apa? Haji, umroh, haji. Udah fisik kita capek gitu, kita juga ngeluarin uang. Nah, kurban itu adalah salah satu ibadah maliyah, harta. Selama seseorang memiliki kelonggaran harta, catatannya gimana? Dia tidak mengabaikan kebutuhan keluarganya. Jadi selama kebutuhan pokok terpenuhi, dapur terpenuhi, udah terpenuhi, ada sisanya, dia bisa kurban, maka hendaklah ia berkorban. Ya. Firmannya kita udah hadisnya landasan ya, dalilnya kita sudah tahu bersama. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, ada berbagai macam tafsir di sini. Para ulama mengatakan Al-Kautsar itu telaganya Rasulullah ya, kepada ini ditujukan kepada Rasul, tapi juga umumnya kepada kita kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sadari kita telah mempunyai banyak nikmat yang telah Allah berikan. Kalau biasanya kita kadang-kadang rezeki itu nikmat itu apa uang semuanya Bapak Ibu? Enggak. Kadang-kadang kita kalau sholat tahajud mintanya apa Bapak Ibu? Nah, lomba aja pantang teh lomba pas tahajud mintanya naon wae biasanya Pak? Kita ketika sholat tahajud kadang-kadang banyak meminta rezeki, betul nggak Bapak Ibu? Ya Allah, minta rezeki yang banyak boleh gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita bisa tahajud itulah rezeki yang paling besar. Ya, yang jeleknya di situ. Ketika kita tahajud, kita kadang fokus minta rezeki, kita anggapannya rezeki itu harta berlimpah, saldo banyak. Gitu. Yang lain itu kita minta. Padahal tanpa kita sadari, sholat tahajud yang kita dirikan itu adalah rezeki yang terbesar. Tidak semuanya orang bisa tahajud. Tidak semuanya orang sehat, bisa berdiri, bisa takbiratul ihram, bisa duduk berdoa gitu. Dan itulah rezeki yang paling ultimate, yang paling tinggi gitu. Kita bisa tahajud, itu rezekinya. Ini kata-kata ini juga bagus-bagus Bu ya, satu yaitu kadang-kadang kita lagi tahajud tuh minta rezeki, padahal tahajud itu adalah rezeki yang terbesar. Kemudian ada juga yang ini kata-kata bagus juga Bapak Ibu. Dulu waktu kecil saya mengira kalau nggak sholat saya bakal dihukum. Ya, kalau nggak sholat, ini pasti saya dihukum. Padahal hukuman terberatnya adalah dia tidak diberikan taufik untuk sholat. Jadi bukannya kalau saya sholat, saya nanti kalau saya nggak sholat nanti saya nggak dihukum, saya dihukum. Padahal hukuman terberatnya itu adalah kamu nggak sholat, itu hukuman terberatnya. Jadi hukuman terberat seseorang itu adalah dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak sholat. Biarin. Itu adalah sebetulnya hukuman terberatnya adalah dia tidak diberikan taufik dan hidayah untuk melaksanakan sholat. Maka kita sadari inna a'tainakal kautsar. Jangan terlalu melihat ke atas, tapi lihat apa yang Allah telah karuniakan kepada kita. Kita punya, mungkin orang lain cita-cita pengen punya anak, nggak punya anak berbelas-belas, berpuluh-puluh tahun,
kita punya anak gitu. Mungkin orang bercita-cita sehat gitu, yang stroke, yang nggak bisa ke masjid ya. Kita bisa ke masjid gitu. Dan kasih Ramadan, bisa tarawih, bisa lain sebagainya. Maka fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka para ulama itu ikhtilaf, ya, berbeda pendapat Pak. Kurban itu wajib atau sunnah? Menurut Bapak Ibu, kurban wajib apa sunnah? Nah, ada yang bilang wajib, para ulama itu. Tapi yang paling saya ambil pendapatnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang jangan ditinggalkan. Nah, dalam hukum Islam itu ada macam-macam, Pak Ibu. Ada fardu ain. Fardu ain itu gimana, Bu? Fardu ain. Ada ibadah setiap orang wajib melaksanakannya. Wajib setiap orang. Ada juga ibadah yang kalau satu orang sudah melaksanakannya atau beberapa orang sudah melaksanakannya, maka yang lain udah tercover kewajibannya. Itu namanya apa? Contohnya ya pengurusan jenazah. Nah, kalau kurban ini masuknya kemana? Tadi sudah dikatakan ya sunnah muakkadah. Tapi yang saya ingin soroti adalah Quran ini. Nah, ini nih. Nanti di belakang, masuknya di belakang. Kenapa ada ulama yang mengatakan bahwa kurban itu wajib? Satu, dalilnya yang tadi ya, fasholli li rabbika wanhar, disejajarin sama sholat. Kemudian hadis dari riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalau seseorang itu punya kelonggaran harta, bisa berkurban, maka janganlah. Kemudian ia nggak berkurban, dia punya nih uangnya, bisa berkurban. Kemudian dia tidak berkurban, kata Nabi, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Tong kadir, tong catat-catat ke masjid kami, Masjid Nabawi. Kita bayangin Bapak Ibu, kalau ada orang yang sangat membutuhkan orang tuanya, orang tuanya masih hidup, cek orang tua nanti telepon, jangan tos selami teguih gini, temudi, sibuk kayak, lamun minggu iya ujang teguih, guys tong balik sekalian salilana. Sedih apa senang Bapak Ibu kalau dibilangin gitu? Mual uih kali guys tong balik deui salilana. Langsung pasti bercot tuh. Pesan tiket, ya mah mau uih. Bayangin kita diberikan kata Nabi, kalau ada orang yang bisa kurban, tapi dia jangan tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena gak usah kesini. Itu Nabi yang bilang Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuh cinta sama Nabi, aku pengen ya dekat dengan Nabi, artinya akan bersama Nabi di surga. Para sahabat, maka ini jadi landasannya juga menunjukkan penekanan Nabi SAW bagi mereka yang mampu, ya bukan berarti harus kaya, tapi punya sisa dana untuk beli hewan kurban tanpa menyengsarakan dapur keluarga, ya. Itu landasan yang ulama bilang wajib. Nah, ulama yang bilang fardu kifayah, landasannya tambah lagi hadis ini, hadis riwayat Muslim. Idza dakhalatil ashr, kalau telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Kalau telah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bulan depan, dan salah seorang mereka yang ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh, gak usah potong rambut, potong kukunya sedikit pun. Kuku siapa? Kuku sapi atau kuku orangnya? Kuku orangnya, bukan kuku sapinya ya.
Itu. Nah di sini kan barang siapa yang ingin, kata Nabi itu, barang siapa yang ingin berkorban di tahun itu, maka jangan motong kuku, jangan motong rambut, sampai hewan sembelihannya nanti disembelih. Ada satu, ini salah satu sunnahnya gitu ya. Di sini Nabi bilang jangan, gitu, dilarang. Ya, ada yang mengatakan ini makruh, tapi ada juga yang mengatakan ini ya jangan. Kamu dibilangnya jangan motong rambut, jangan motong kuku, gitu ya. Tapi di sini dari apa? Di sebelum itu adalah jika kalian ingin berkurban, gitu kan, maka itu landasannya bahwa ini gak wajib. Jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi bayangin di sini, kalau kamu nggak mau berkurban padahal mampu, tong deket-deket masjid Nabi. Tapi di sini kalau telah masuk dan kalian ingin berkurban, bukan wajib berkurban, enggak, di sini dia. Dan kalau kalian ingin berkurban, maka jangan memotong kuku dan rambut. Ya. Nah, gimana sekarang? Siapa yang dibilang mampu? Ya, yang digolongkan mampu itu bagaimana? Yang minimal, Bapak Ibu. Jadi kalau di kita tahun lalu berapa Bapak Ibu yang saham masjid jadi sapi gitu ya? Tahun ini juga baru nanti sore insya Allah rapat ya. Baru nanti sore. Tapi perkiraan ya seperti tahun lalu itu sekitar 3.600.000-an. Paling naik turun lah, fluktuasi karena harga lain sebagainya. Ya nanti diputuskan nanti sore insya Allah ada rapat kurbannya. Tapi sekitar segitulah 3.600.000. Aduh sudah pisan agungnya 3.600.000. Muhun lamun bade patungan sapi. Tapi nggak harus segitu. Syarat minimalnya gitu. Nanti dilanjutkan di bawah ya. Tapi kita spill dulu, minimal mampu membeli domba jaza'ah, ya, domba yang telah mencapai usia lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun. Kira-kira domba usia 6 bulan agung atau alit? Alit. Boleh betina. Jadi jangan bilang, wah iya mah cenah teu sah domba teh betina iya mah gitu. Boleh Bapak Ibu. Sama seperti akikah, domba itu boleh betina ataupun jantan. Ya. Nah, Bapak Ibu akikah juga sama gitu. Akikah itu bukan berarti hajatannya. Kenapa anak ibu udah akikah? Tuh acan gaduh artosna. Ya, gambarannya itu selalu akikah itu ada hajatnya, ngundang ustaz gitu, aya besekna, aduh itu sudah sakieu, tecekap artosna. Padahal sama seperti ini, minimal domba jaza'ah ya lebih dari 6 bulan, boleh betina, nggak usah misalkan aduh terbiasa pengajian, wius sembelih dikuliti gitu ya, diambil dagingnya, dibagikan di namina teh pakai pinwall misalkan, dibagiin ke saudara, ke tetangga ya, daging mentah buat dimasak gitu. Boleh sah. Dan itu adalah syariat Islam gitu. Syiar-syiar Islam. Jadi di hari ke-7 gitu sudah nyembelih domba semampunya. Kalau Bapak Ibu mampu hajatan ya mangga gitu, kalau nggak mampu hajatan tetap nyembelih gitu. Jangan belum mampu ada tiasa hajatan kewe gitu kan, boleh 21, boleh bahkan sampai yang udah dewasa anaknya tuh anaknya udah gede punya anak lagi, bapaknya can ngakikahan kamu sih aja akikah lah buat kamu, pada dia tuh udah besar, udah punya anak lagi gitu. Tapi bapak can ngakikah udah lewat Pak, udah lewat atau gitu. Nah atau 7 poin 2, kamu laki-laki 2 cenah Pak entah gitu. Itu kalau laki-laki 2, dan itu semampunya. Kita mampunya
beli domba itu, nah coba Bapak Ibu kita petakan, boleh betina usianya 6 bulan ke atas, harganya berapa? Nih saya tulis estimasi 1,5 juta, tapi itu besar itu. Karena saya sering ngadain perkumpulan kan, kalau di Juleha itu suka kumpul Pak Bu, nah, suka nyembelih gitu buat jadi tongseng lain sebagainya. Itu 1,5 itu besar, lumayan itu buat kumpul-kumpul keluarga banyak gitu. Nah contoh lah, kalau kita cuma diberikan kemampuan 1,5 juta, nah itu bisa akikah dan bisa kurban juga. Dan akikah dan kurban aja nggak bisa disatuin ya. Ininya apa? Niatnya. Ini ada pertanyaan umum nih. Pak Abi tak jadi akikahkeun ku bapak, mending akikah dulu, kurban dulu. Bapak teh tos ageun, tos punya anak. Dong diakikahkan, udah akikahnya udah lewat. Kurban aja gitu. Ya. Nah, contoh 1,5 juta itu mahal apa murah Bapak Ibu? Nah, kalau dipecah itu nabung sekitar 125.000 per bulan, setahun kayaknya 1,5 juta atau 29.000 per minggu atau 4.000 per hari. Tuh, orang teh nabung 4.000 sehari, 4.000 sehari bisa kurban. Bukan contohnya kudu orang kaya ya yang kurban tuh enggak gitu. Ya, nih mau saya kasih tips Bapak Ibu supaya bisa menabung kurban. Nah, kadang-kadang orang tuh nabung nitip, jangan nitip orang lah, udah nabung aja sendiri di canceling. Ya, dan nih hu-nya itu kan masih siapa ya? Siapa yang wajib berkorban? Kurban itu bukan ibadah sekali seumur hidup. Kurban itu ibadah setahun sekali. Jadi kadang-kadang ada yang salah gini Bu, tahun iya kurban atas nama bapak, tahun depan kurban atas nama istrinya, tahun depannya kurban atas nama anak pertama, terus tahun berikutnya atas nama anak keduanya, tahun berikutnya henteu kurban. Nah apa tuh kurban? Tos ada yang istri kedua aja. Jangan salah gitu, bukan ibadah satu seumur hidup, bukan kayak akikah, tapi kurban itu ibadah setahun sekali, tiap tahun. Kalau Bapak Ibu diberikan rezeki tiap tahun berkurban, dan berkurban itu satu untuk seluruh keluarga yang dinafkahi, ya, yang dinafkahi itu siapa aja yang wajib kita nafkahi, termasuk kalau misalkan ibu bapak kita udah sepuh tinggal sama kita, kita nafkahi ibu bapak kita, terus kita berkurban, maka ketika kita berkurban itu niatnya untuk saya dan seluruh keluarga saya, wahli baitihi, maka ibu bapaknya juga ikut dapat pahalanya. Jadi ibadahnya tuh satu untuk sekeluargaan, gitu. Boleh nggak Pak kalau satu sapi satu orang saya doang, boleh nggak? Boleh, tapi minimal. Terus saya kan cuma 1/7 sapi Pak, ya sama itu, satu saham itu ya 1/7 sapinya itu untuk satu keluarga. Jadi kalau ibu misalkan ya kesini misalkan saya mau ikut yang kolektif aja 1/7 sapi ya, nitip ke DKM di sini ke panitia kurban, maka itu untuk diri Anda dan seluruh keluarganya. Termasuk kalau Anda anaknya yang mampu, ada anaknya nih mampu padahal dia kurban tapi dia masih tinggal di rumah orang tuanya, maka dia juga udah sama gitu, udah termasuk. Meskipun boleh, harusnya dianjurkan bahwa anaknya juga ikut kurban karena anaknya udah kerja, udah punya uang, penghasilan gitu, udah bisa beli handphone sendiri, udah bisa beli motor sendiri gitu. Ya kurban lah, nah gitu. Kurban. Nah, minimal
nih, tips agar tabungan, karena ini adalah ibadah keluarga, maka gambarannya teh ini jadi hajatan sekeluarga Bapak Ibu. Ya. Jadi kita masih tahu ke keluarga kita, Assalamualaikum Mama, Ade semua, insya Allah tahun depan atau tahun ini kita kurban ya. Gitu. Ini canceling tabungan khusus kurban. Kan tadi udah dihitungin 4.000 sehari. Siapa aja yang punya kelebihan dan sebagainya, sok ngenceleng di dia. Nah, bisa seperti itu nih, digunakan celengan khusus. Ya, supaya nggak diganggu gugat. Ini mah khusus kurban. Siapa aja di rumah bisa ngisi. Bapaknya ada kelebihan 20.000 ngisi, ibunya ngisi, anaknya ada kembalian masukin buat kurban sepanjang tahun tabu. Kebanyakan gembira gitu. Oh iya buat kurban. Nah, bisa metode pre-jajan. Apalagi ini beli kopi sekarang teh mahal, kopi kekinian 30.000 dan sebagainya, sehari padahal 4.000 gitu. Ataupun rokok gitu. Rokok sebarang lebih mahal. Barang-barang yang konsumtif dihilangkan dulu ya. Nah, gunakan celengan khusus libatkan keluarga, karena kurban itu adalah ibadah satu keluarga. Kita ajak anak-anak kita, istri kita, suami kita nabung sama-sama. Kalau nabungnya bareng-bareng tuh insya Allah di akhir tahun mungkin bisa beli hewan kurban yang gemuk. Mohon maaf volumenya dikecilkan Pak. Iya, volumenya mohon dikecilkan Pak. Kurang nyaman ya saya. Ya, yang kedua, apa itu hakikat ibadah kurban itu apa? Nah, hakikat ibadah kurban itu, ini ibadah Bapak Ibu, memang harus kelihatan. Kan kata Ustaz, jangan milikilah amalan rahasia, jangan diketahui siapapun. Muncit sapi di kamar gitu, kalau muncit domba di kamar itu ketahuan siapapun. Enggak, memang ini mah syiar Islam. Syiar. Jadi bayangin Bapak Ibu, kita punya 2 hari raya. Hari raya apa aja? Idul Fitri dan Idul Adha. Itu harus digede-gedein Bapak Ibu. Syiar Islam. Nah, ini yang kita belum bisa. Idul Fitri contohnya dan Idul Adha. Sholat Id itu ya, sunnahnya harus berkumpul semuanya di satu tempat yang sama kalau bisa. Cuma di sekarang itu susah cari lapangan sebesar itu. Contoh gitu, sholat itu di mana? Bareng-bareng tuh, kecamatan Antapani itu di situ. Itu seperti di Madinah juga sama. Semua sholatnya adalah di Nabawi gitu. Nggak ada tempat lain sholat di situ semua. Jadi ngumpul gitu sampai kelihatan sama orang-orang umat Islam ya sakil agunanya sampai jangan berpuluh-puluh kilometer besar. Itu adalah salah satu syiarnya Pak, memperlihatkan bahwa kebesaran umat Islam ya, kita sedang berhari raya. Dan dua-duanya sama, hari raya makan-makan, nggak boleh ada yang puasa, nyate di sini ngegulai, bikin sop, nggak ada yang nggak makan hari itu. Nah, itu hari raya umat Islam kayak gitu. Jadi festivalnya kaum muslimin, kudu meriah, kudu rame. Ya, tapi hati-hati menjaga hati, jangan sampai ada ujub. Kalau ujub tuh nggak dibilang tapi sapi mah pangageng nanti dia. Tadi dicarioskeun tapi dalam hati mual waduh sapi abi pangageng nanti dia gitu. Domba orang tinggal tahu. Waduh iya. Tah eta ujub.
teu dicarioskeun gitu. Ada juga ria. Kalau ria mah pengen kelihatan gitu. Yo, udah gitu, di videokeun, di statuskeun, yo sapi tahun ieu 1 ton. Nyari ya, tak pamer, ria teh pamer bu. Gitu. Atau sum'ah teh hayang kadangu gitu. Terus sapina Pak Fulan itu pengagumnya, nya ancar mau Pak Fulan. Dalam hati teh ada seneng, ada ngomongin gitu seneng ya. Emang ngomong mana sampai saya. Nah, ada sum'ah. Hindari itu kan. Jangan ujub, jangan ria, jangan sum'ah. Kenapa hakikatnya? Kan di sini lagi kuat ya apanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang Allah lihat itu bukan daging unta dan darahnya, bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai kepada keridhaan Allah, tapi takwanya dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi bukan berapa kilonya, hasilnya berapa dagingnya, bukannya darahnya yang sampai ke Allah, darahnya dibuang, tapi yang nyampe itu takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba beda Bu, ada yang ini kurban nih ya. Ini ada salah dari beberapa sisi kita bisa lihat. Ini dari salah satu sisinya. Ada orang kurban teh gini, kurban tahun ini buka handphone. Ya, lembaga ini bagus nih. Saya transfer 3.600.000 transfer. Atau kurban. Untuk ningali pas motongna, untuk gitu. Bagi dagingna teu hoyong tara makan daging, tapi mah makannya ayam, bagikeun we gitu. Ada yang gitu makan ayam nggak makan daging. Jadi dia cuma transfer aja, beres. Gitu. Atau udah transfer ngirim uang udah beres, ada. Gitu. Ada juga di sisi lain dia beli domba teh 2 juta, dipelihara setahun di Paraban gitu. Habis udah di Paraban, dipelihara, udah gemuk, udah setahun, dipencit nyalira. Bismillah, aduh, si Blacky, Bismillah, ya Allah Akbar. Gimana Bapak perasaannya? Sedih. Ini kita lihat kan ini udah tahu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Maka beda rasanya tuh ketakwaannya tuh orang yang nyembelih sendiri hewan kurbannya. Kalau enggak minimal abi itu biasa nyaksikan, pasti lihat kan Bapak kalau ada di sini perasaan gimana perasaan Bapak ketika hewan kurban Bapak disembelih? Ada yang kasihan, ada yang terharu. Alhamdulillah abi biasa kurban tahun dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu tuh muncul dibanding orang yang transfer beres kurban. Beda. Nah, itu udah dari sisi itu aja udah beda. Ya. Nah, kita udah tahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kita. Maaf. Siapa yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan ahsanu amala itu amal yang terbaik. Itu amal yang paling satu ikhlas, yang kedua sesuai syariat. Wa akhlasuhu wa aswabuhu. Dia itu yang paling ikhlas dan yang paling sesuai syariat. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuainya apa? Sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan diterima itu satu karena ikhlas, dua sesuai dengan syariatnya. Ya, pilar pertama ikhlas. Ya. Kita udah tahu sendiri wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka itu
Tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang kedua, ittiba, yang sesuai dengan contoh Nabi. Ya. Kita udah dari hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintah kami di dalamnya, tidak dicontohkan Nabi, maka amal itu tertolak. Contohnya, abi teu mampu domba kurban tahun ieu mah hayam we. Tiasa teh Bu. Wah, sapi mau murah teuing, kuda abi mah boga kuda teh 50 juta. Sembelih sah teu? Henteu sah, karena bukan bahimatul an'am. Meskipun ikhlas, abi ikhlas demi Allah, ya buat Allah nih, saya mau sembelih kuda kesayangan saya, tekenging tesah. Caranya harus sesuai tuntunan Nabi. Kata Nabi, bahimatul an'am, domba boleh. Domba yang tadi jazah itu, kalau kambing, sapi gimana? Nanti dibahas di belakang ya. Spill dulu, kambing, sapi itu harus musimna, ya, harus minimal 2 tahun. Kalau unta musinahnya 5 tahun. Ya. Nah, takwa lahir dan dalam kurban berarti berusaha menjalankan ibadah persis seperti yang dicontohkan Nabi. Dan ini adalah ahsanu amalan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, Islam itu mudah. Ya. Syariatnya mudah, memudahkan sesuai fitrah dan fitrah manusia. Beruntunglah, alhamdulillah kita sudah muslim, sudah diberikan keimanan, sudah diberikan mau ya kita sholat berjamaah, mau zakat, kemarin zakat fitri ya, sekarang ada kurban. Kalaupun seorang manusia tidak melakukan ibadah kurban karena Allah, yakin ini Bu, yakin saya, dia akan berkorban untuk hal yang lain. Ya, yang pertama yang ikhlas karena Allah ya. Contohnya Bu, Pak, iya mah Bapak pada ngabangun rumah di dieu teh kurang strategis ya. Aya nu ngeusina ieu tempat teh. Terus kumaha? Kudu mencit hayam hideung. Nah, kalau enggak Bapak proyek di dia mau beres sih Pak. Kudu mencit, harus bisa, nggak ada yang ngerti bahasa Sunda ya maaf. Bapak nih bangun gedung ini hati-hati nih Pak, penunggunya harus kita kasih dulu. Maksudnya kita sembelih domba, kita kuburkan di. Ada lagi apa? Kita telah banyak mendapatkan rezeki dari gunung ini. Ini kita bertani di sini, cocok tanam. Ini kita harus persembahkan kepada penjaga gunung. Diasupkeun tah sapi domba teh ka kawah. Aya nu kitu Pak? Aya. Astagfirullahaladzim. Itu kita telah banyak mendapatkan dari laut. Muncit piceun ka laut. Itu tuh kayak fitrah orang Bapak Ibu untuk mempersembahkan sesuatu kepada yang dianggap telah berjasa pada dirinya. Kalau Bapak ke Bali gitu ya, wisata ke Bali, apa yang paling kentara Pak? Setiap pagi buka usaha segala macam, apa yang paling kentara? Sesubuh, sesajen, rajin setiap hari. Bahkan di tempat-tempat yang lain untuk kurban kayak gitu tuh, berkurban yang beli kerbau lain sebagainya tuh butuh biaya besar banget. Kenapa Pak? Saya belum bisa menunaikan itu. Untuk leluhur saya, jepret kerbau. Itu tuh kalau dipikir kenapa ya orang melakukan itu? Karena ada dorongan dalam hati, saya harus mempersembahkan sesuatu pada Rabb saya. Sudah ditanamkan semenjak
apa? Anaknya Nabi Adam siapa? Bapak Ibu? Habil dan Qabil. Ada yang kurbannya diterima, ada yang kurbannya tidak diterima. Timbullah di situ hasadnya. Nah, maka kita mengudikan, sungguh kalau kita tidak berkurban kepada Allah, ya, ini saya berkurban untuk Allah, maka kita pun akan berkurban untuk yang lain, Pak. Kade itu. Keimanan kita tuh nyembelih tiap tahun itu kita berkurban itu nge-recharge lagi. Saya nyembelih hewan hanya untuk Allah, nggak ada yang lain. Dan itu modal kita masuk ke surga. Tauhid. Kalau kita menyekutukan Allah, itu dosa yang bagaimana, Bapak Ibu? Tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa-dosa besar itu diampuni Allah kecuali syirik. Iya mah buat nyirolo kaler. Ini nyirolo wetan. Ya, main teu pasti gitu, Pak. Mereka kasepet teuing kebayang Pak Bu. Dilarang tidak boleh mempersembahkan sesuatu beribadah, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Maka syariatnya kita dikasih jalan syariat. Bapak Ibu tidak boleh berzina, dikasih jalan nikah. Boleh? Boleh dugikeun Kak? Tapi tong zina kata Allah, dikasih syariatnya. Bapak Ibu pengen mempersembahkan sesuatu, dikasih kurban. Kurban itu buat Allah aja. Nah itu tadi udah sampai apa tuh? Yang kedua ya, sempat nggak? Insya Allah ya sempat. Yang ketiga, kapan waktu pelaksanaannya? Dikasih waktunya longgar, Bapak Ibu. Dikasih waktu berapa hari? 4 apa 3? 3 hari 10 Zulhijjah. Kita nyembelih tanggal berapa? 10 Zulhijjah. 11 Zulhijjah boleh nggak nyembelih? 12 Zulhijjah? 13 Zulhijjah? Oh, tiru di mana? Benar gak? Hari tasyrik. Jadi misalkan Bapak tercan gaduh rezeki di hari pertama nggak ada rezeki, tiba-tiba dapat rezeki di hari kedua, hari ketiga. Iya rezekinya 2 juta. Dan biasanya tukang domba ke sok Pak pesek lah daripada dibawa uih deui. Boleh berkorban ku keluarga sendiri gitu ya. Aduh, abi teu tiasa nyeset, bagikeun dipotong-potong, bagikeun kulit-kulitna sekalian. Boleh, sah. Yang penting itu apa? Sembelihan. Gitu. Nah, hari tasyrik, kullu ayami tasyriki dzabhun. Seluruh hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad. Nanti saya bagikan ya Bapak Ibu ini di grup insyaallah. Nah, kurban sebagai ibadah tahunan ya. Hadis dari Nabi dari riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyatun wa atirah ya. Setiap ahlu bait keluarga disyariatkan untuk berkurban setiap tahun. Nah, kalau ini itu setiap tahun terus setiap keluarga, maka seharusnya jumlah kurban di kita, dan saya juga belum ngumpulin datanya Bapak Ibu, maka seharusnya jumlah kurban di kita itu sesuai dengan jumlah kakaknya. Nah, kita evaluasi ini nanti Pak panitia kurban, jumlah kakak di kita berapa? Idul Fitri kemarin udah ada tuh jumlah kakaknya, saya datanya udah punya yang Idul Fitri kemarin. Nah, harusnya itu sama kayak jumlah kakaknya waktu nanti kurban. Satu keluarga satu. Terserah mau domba, mau apa, toh isin-isin gitu. Aduh, domba abi alit. Ini mah buat Allah. Yang dilihat itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Saya dikasih rezeki oleh Allah cuma segini. Ya udah, ini yang saya bisa kasih. Gitu. Ya, syukur-syukur bisa
patungan sapi, ya bisa. Nah, itu pokoknya jumlahnya itu kalau pengen mengukur keberhasilan ya, kita sebagai jemaah masjid gitu, kita sebagai lingkungan di sini, ini udah bagus belum nih ibadah lingkungan ini. Nah, lihat dari berapa orang yang berkorban di kita. Ya, kalau selanjutnya berikutnya di mana lokasi pelaksanaan syiar ibadahnya di lingkungan tempat kita. Ya, zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikian perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Ya, ini tuh syiar Islam. Maka syiar Islam juga harus dijaga. Jadi lihat, sembelihannya gini bagus. Dan jujur Bapak Ibu, biasanya kenapa sih beda ya rasanya daging kurban sama daging beli di pasar? Saya itu di Juleha prakteknya ke RPH Bapak Ibu, dan RPH itu belum sepenuhnya sesuai syariat. Kalau Bapak Ibu tahu sembelihan ayam, kadang-kadang Bapak Ibu ragu, ayam bread masukin gentong, ayam bread masukin si panas. Sama seperti penyembelihan sapi juga masih banyak PR-nya. Maka kita dari Juleha itu selalu memberikan penyuluhan. Hewannya belum mati kekerjetan gini, colok jantungnya pae. Gitu pun memang Pak antosan sakedap, tos biasa kini Pak. Masih kekejetan, kakinya udah dicopot, udah di kulitnya udah lepas, masih kikiran. Pak, itu teu aman Pak, maksudnya Bapak oke bisa kat sepak gitu teh. Pisau di tangan, ini sambil ini, Bapak teu aman oke, tapi susah nyerekan teh. Kan udah puluhan tahun, bahkan ada beberapa, tapi alhamdulillahnya RPH ini udah ditutup, alhamdulillahnya. Padahal yang punya teh haji, sebutnya teh Pak Haji gitu. Tapi sebelum nyembelih teh Pak, eta heula aya ritual heula, meh lancar gitu, sasajen heula naon heula. Allahu Akbar. Padahal eta daging teh di ka tukang bakso, ke pasar, ke mana. Padahal yang halal itu harus disembelih dengan menyebut nama Allah, tasmiyah, bismillah. Iya mah bagi kieu tah punten. Malam-malam tiris, kadang-kadang ada yang suka minum dulu, jagal-jagal teh. Ayo pieu nyembelih teh. Nah, bagi ngarokok, bismillahirrahmanirrahim. Kejadian atau apa asli gitu, makanya beda ya rasanya. Ya iya mah disembelih kayak tuh bismillah, kadang-kadang Pak Ustad itu beda menyembelih. Iya mah punten ada juga yang kita nyembelih nih kapotong sholat duhur, panitia itu sholat duhur, jaga-jaga teh ngarokok, makan. Ayo Pak, mulai deh. Ya sholat sih Bapak. Sedangkan orang yang tidak mendirikan sholat, ya, sebagian ulama mengatakan dia udah keluar dari Islam. Kumaha nyembelihna teh sholat. Tuh, nah makanya kalau kok beda ya, nah karena memang yang menyembelih harus menerapkan syariat Islam. Biasanya udah sertifikasi sembelih halal. Salah satunya adalah tes sholat, Bapak Ibu. Nah, saya ulang lagi, itu banyak yang ikut sertifikasi pas bagian tes sholat kabur. Kabur si Bapak, tengiringan tes sholat gitu. Aduh, kumaha gitu, padahal si Bapak itu udah puluhan tahun tadi RPH gitu. Ya, itu syiar. Jadi kita tuh mensiarkan, sambil mensiarkan juga apa? Kita luar biasanya umat Islam ya Bapak Ibu, nyembelih itu memang untuk Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, untuk Allah. Tapi dagingnya untuk dimakan, betul.
Beda mungkin syariat-syariat lain itu sembelih teh piceun, sembelih ke laut keun, ke gunung keun, ke mana gitu, dikubur gitu. Enggak, kita emang sembelihnya untuk dimakan. Sekaligus ini me, apa, banyak sekali umat Islam mah kejamnya cenah. Nyembelih hewan, ai bapak dan makan daging, makan. Ya, pasti dibenci di mana tapi nah gitu kan. Tapi bapak nggak ngeliat gitu. Nah sekarang sekaligus memastikan bahwa kita daging itu memang Allah ciptakan untuk dimakan buat kita. Ya, ada daging ayam, ada daging burung, ada daging sapi, itu buat dimakan. Nah, oh tadi sudah ya, why-nya kenapa? Tadi kurban itu kebutuhan fitrah manusia. Ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salah satunya terjemahan nusuk adalah sembelihanku. Jadi sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ya, Rabbil alamin. Ya. Nah, tadi udah disinggung bahaya menyembelih untuk selain Allah, syirik. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nih contoh kesyirikan sembelihan yang harus dihindari. Sembelihan untuk penunggu tempat larung sesaji, sembelihan untuk bangunan, tumbal, sembelihan untuk musik penyakit, kesialan. Ada tak? Pindahkan cenah, yuk. Jadi yuk pindahkan ke domba. Terus sembelih domba ada bu, asli. Dan orang yang terdesak, gitu, maksudnya udah tidak sabar ya, dia ke dokter berobat, abi geus capek, ayo alternatif ta di ditu pak, karena dia udah capek gitu, sakit berlama-lama akhirnya kena juga tuh godaan syaitan itu tuh gitu. Kena juga akhirnya. Nah itu padahal modal kita tuh kembali kepada Allah, kita pulang ke akhirat itu membawa tauhid gitu, hanya menyembah kepada Allah saja, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ada loh, ya Ali misalkan, ya siapa, ya Fulan. Nah, itu tidak sah. Nah, namun saat menyembelih disandingkan dengan nama makhluk atau penguasa gaib, hewannya statusnya haram untuk dikonsumsi bangkai. Ya, haunya jika ada tersempat. Ya, haunya bagaimananya? Ya, ini kayaknya nggak sempat ya, karena waktu juga. Tapi yang garis besarnya ada 3. Yang pertama pra sembelihan, sebelum menyembelih. Kedua ketika menyembelih. Ketiga setelah menyembelih. Ya, tadi pra sembelih udah tahu kita milih hewannya, satu boleh jantan, boleh betina. Ya, la yadurrukum dukuronan karena am innasan. Ya, tidak menjadi masalah bagi kalian apakah hewan itu jantan atau betina. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini aturan tentang akikah dan juga jadi acuan bagi kurban. Nah, yang kedua usia minimal aku ini. Nah, hadisnya ini la tazbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, sudah dewasa. Illa ayyam sura'alaikum, kecuali kalian sulit dapatnya. Kalau sulit, maka pilihannya adalah fatazbahu jaza'atan minadh-dha'n. Sembelihlah jaza'ah dari domba. Kalau sulit, ya nggak ada nih yang musinnah, sembelih domba yang jaza'ah boleh. Gitu, hadis riwayat Muslim. Nah, musinnah itu udah 2 tahun, Bapak Ibu. Kalau kambing, kemudian sapi 2 tahun. Kalau sapi, mohon maaf, sapi mah dia 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Ya biasanya ditandai dengan sudah ganti gigi poel. Giginya udah jadi gigi tetap dia, yang besar itu. Nah, jadi yang mana jadi patokan, gigi atau umur? Umur, tapi kadang-kadang ada gigi yang belum ini. Nah, makanya harus dipastikan usianya harus
2 tahun. Dan ini tuh faktor yang penting. Nah, ini saya mau cermati di sini aja. Karena ini yang bisa ada di tangan Bapak Ibu ya. Satu, Bapak Ibu bisa mengambil janji dari tukang pedagang. Benernya, ya 2 tahun. Tos Pak, tinggal gigina. Ya soalnya saya buat kurban. Saya harus cari hewan kurban yang sah, udah umurnya 2 tahun. Saya beli dari Bapak hewan untuk kurban. Betul ini 2 tahun. Pengalaman saya tahun lalu, saya nyari Pak, aslina. Terus ketika saya naikin ini, teman saya, Ketua DPD Subang, naikin ini di Facebooknya, atau cerita tukang sapi, yang komen tukang sapi, ya Allah maha tahu, kan penting mah ikhlas, penting mah, lu komen tukang sapi hukum, lahan itu sah, lamun kurang ke 2 tahun mah dianggapnya bagi-bagi daging, sodakoh, tidak dianggap kurban. La tadbahu illa musinnah, jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Itu. Nah, kenapa sapi-sapi lokal itu bagus gitu, banyak yang pilih, sapi Bali, sapi Kupang dan sebagainya. Itu karena mereka meskipun badannya kecil-kecil, udah 2 tahun, Pak. Dan petani itu susah memeliharanya lagi. Yuk sapi itu gus gede ya. Misalkan sapi-sapi tipe limosin tuh, badannya bongsor Pak, tapi usianya masih 1 tahun, gede gitu. Dan ngarit lagi hese, ngaritnya capek, banyak makanan, habis dijual gitu. Jadi biaya pemeliharaannya tinggi, udah dijual. Ada ini tos jasa kurban, padahal nggak belum. Karena tipe sapinya dia memang begitu, gitu, memang besar. Nah, ingat lagi, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi takwanya. Takwanya tadi itu ikhlas sesuai sama syariat Nabi Muhammad. Kata Nabi, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau nggak dapat, boleh domba jazaah yang tadi, domba minimalis tadi. Domba yang bukan kambing. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan tahun ini saya mau pokoknya ikhtiar sesuai syariat, Bapak Ibu tengok giling, itu terus diambil. Misalkan rezekinya Bapak Ibu ada di hari kedua Lebaran. Alhamdulillah ya rezeki, bermilarian gitu. Ternyata susah mencari yang musinnah. Ya kambing, tapi jangan musinnah. Jangan gitu udah. Kalau misalkan susah, cari domba. Domba sama kambing beda nggak Pak? Nah, enak beda. Dan kalau kambing sama musinnah juga. Kalau tidak temuin hewan yang musinnah, maka sembelihlah jazaah. Wah iya domba, seberapa yuk? Sekian pengosna. Wah iya mah, kalau domba mah 6 bulan ke atas juga boleh. Gitu. Nah itu dari sisi kesahan ya. Kemudian usia minimal sedikit lagi ya Bu ya. Punten. Tadi dewasa, kemudian bebas dari cacat. Cacatnya cuma 4 nih. Sampai Nabi itu berisyarat dengan tangannya. 1, yang buta sebelah, yang jelas butanya. Kalau butanya itu matanya ngelihat gitu, tapi sebenarnya sarafnya rusak, boleh itu karena kita nggak tahu gitu. Padahal buta gitu. Tapi kalau kelihatan buta sebelah pecak gitu, nah itu nggak boleh. Yang sakit, yang jelas sakitnya, iya murah tapi murung terus, iya dijual murah ya gede gitu, muyung gitu sakit, tapi ketinggali kering gitu. Biasanya pedagang teh udah sembelih aja jual dagingnya. Nah, itu tapi boleh dijual dagingnya, halal juga dikonsumsi, tapi tidak sah untuk kurban. Yang sakit jelas sakitnya, yang pincang yang jelas pincangnya. Nah, kita juga harus berhati-hati sebagai panitia nih, jangan sampai waktu pengiriman nyampe ke dia cingkat, nah itu bahaya. Yang kurus yang tidak memiliki sumsum tulang, ketinggalan kurus
terus bisa main mah. Dagingan geus we kurbankeun. Nah, eta teh jangan. Jadi itu ya, buta sebelah, matanya putih, rusak secara fisik dan jelas terlihat, sakit, hewan yang demam tinggi tidak mampu berdiri tegak, ya udah nggak bisa berdiri tegak, pincang, salah satu kakinya nggak mampu menopang tubuhnya, kurus sekali. Nah, kalau proses sembelihnya mudah aja, ya. Eh, Harus oleh orang Islam penyembelihnya, alat sembelihnya tajam dan tidak boleh menggunakan kuku atau tulang. Kemudian ihsan, tajamkan pisau, senangkan hewan. Pas kesembelih, itu prinsip aman asuh ya. Dagingnya biar toyib, dagingnya supaya higienis, aman, sehat, utuh, halal. Nah, dan larangan, dan dilarang mengupah jagal dari bagian tubuh hewan kurban. Kemudian termasuk dilarang menjual kulit bagian hewan untuk biaya. Tadi hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, ya, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurus penyembelihan hewannya, mentidakkan dagingnya dan kulitnya, serta melarangku memberi upah jagal darinya. Dari mana? Dari biaya yang terpisah. Ya, solusinya nanti ada solusinya dari kita. Ya, begitu saja mungkin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berkorban di tahun ini, insya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita tutup mungkin dengan doa ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan dan juga kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah kurban di tahun ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Karena kayaknya sudah siang ya, nanti boleh kalau mau bertanya-tanya mah pribadi aja gitu ya, boleh, insyaallah kita akan jawab sesuai dengan yang kami tahu. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.